Hai semuanya, salam kenal, selamat datang di RY Home Cooking Channel. Nah, kali ini aku mau bikin camilan dari tepung ketan. Yuk simak videonya sampai habis ya teman-teman. Nah, siapkan dulu tepung ketannya ya. Setelah itu siapkan juga kelapa parut dan juga garam ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahan lengkapnya udah aku tulis semuanya di description box ya teman-teman. Nah, ini tepung ketan, kelapa parut dan garamnya ini diaduk jadi satu dulu ya dalam satu wadah. Dan untuk kelapa parutnya ini jangan dipilih yang tua ya teman-teman ya, yang sedang-sedang aja ya. Nah, setelah itu ditambahkan dengan air biasa atau air santan ya, bebas. Nah, ini aku pakainya sisa air santan di rumah ya, walaupun nggak kental-kental banget ya. Nah, setelah itu uleni dengan tangan ya sampai adonannya ini bisa terbentuk ya teman-teman. Nah, pastikan juga kalau diulenin pakai tangan, ini tangannya harus bersih ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau udah terbentuk kayak gini ya teman-teman, tinggal dibagi aja menjadi dua. Nah, ini aku mau kasih pewarna makanan ya. Ini aku pakainya yang warna hijau dulu. Ini rasa pandan. Untuk merek pewarna makanannya bebas ya teman-teman. Nah, kalau udah yang warna hijau ini disisihkan dulu. Lanjut untuk adonan yang lainnya kita kasih warna merah. Nah, untuk yang warna merah ini aku pakai rasa frambozen ya teman-teman. Nah, setelah itu diulenin juga ya sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau udah tinggal dicetak aja ya teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini aku nyetaknya pakai loyang yang kecil aja. Dan ini aku alasin sama daun pisang yang udah aku oles pakai minyak ya. Tapi kalau punya alas roti boleh banget dipakai ya. Adonannya ini dicetak di loyang mini sampai padat ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman terlalu ribet untuk mencetak di loyang seperti ini, bisa langsung dibuletin ya teman-teman untuk adonannya dengan bantuan tangan. Jadi bentuknya bisa bulat atau lonjong ya. Nah, ini udah tercetak ya teman-teman, lalu dikeluarkan lagi untuk dipotong ya. Ini aku mau potong bentuknya persegi panjang. Tapi kalau teman-teman nggak suka bentuk persegi panjang, itu boleh banget bentuk kotak atau mau dicetak pakai cetakan bintang, pakai cetakan hati atau pakai cetakan hewan, itu bisa banget ya teman-teman. Itu justru lebih kreatif, jadi bisa memperkenalkan ke adik-adik kecil ya atau anak-anak kecil yang kurang paham dengan makanan atau jajanan tradisional. Nah, ini untuk satu loyang mini tadi ya, itu jadinya 12 ya teman-teman. Nah, ini siap untuk digoreng ya dengan minyak panas dengan api sedang ya teman-teman. Nah, digoreng sampai matang kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya supaya nggak gosong. Kalau misalnya ini kurang banyak, jadinya teman-teman bisa nambah adonannya ini 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat ya. Nah, ini cocok banget untuk ngeteh, ngopi ataupun jadi ide jualan ya teman-teman. Nah, untuk ide jualan nanti untuk warnanya ini bisa ditambah ya, bisa jadi lebih dari 2 ya. Jadi lebih menarik ya. Jadi kalau berwarna-warni itu kayaknya seneng gitu ya liatnya ya. Nah, kalau udah jadi, ini dia getasnya ya teman-teman. Lanjut untuk buat gulanya. Nah, untuk gulanya ini kurang lebih pakainya aku 75 gram gula pasir dan 50 ml air ya. Nah, terus habis itu yang paling spesial ini aku tambahin sama wijen sangrai ya. Nah, setelah itu dimasak dengan api kecil sampai meletup-meletup ya teman-teman. Nah, kalau udah berbuih atau meletup-meletup kayak gini, masukin getasnya ya. Lalu aduk rata sampai tercampur dengan gulanya ya. Kalau udah tercampur semua, jangan lupa untuk matikan apinya ya. Lalu tetap diaduk-aduk lagi sampai gulanya menggumpal ya. Kalau misalnya takaran gula dan airnya ini kurang, bisa ditambahin waktu awal memasak tadi sebelum getasnya dimasukkan ya teman-teman. Nah, ini udah jadi ya getasnya teman-teman. Ini tuh enak banget ya teman-teman, manis, gurih, cuy. Mantep deh pokoknya. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen video ini. Dan nantikan video-video lainnya hanya di RY Home Cooking Channel. Terima kasih.